syafaat uzma itu kan kisahnya orang ketakutan. Datang kepada Nabi Adam minta pertolongan, wahai Adam mintakan kepada Allah agar diringankan keadaan di padang mahsyar. Nabi Adam mengatakan aku tidak, aku telah melakukan begini dulu. Datang kepada Nabi, sampai Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak, aku pun tidak berani. Tidak berani minta kepada Allah dalam keadaan padahal mereka adalah para nabi. Sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat berbondong-bondong manusia datang kepada baginda Nabi agar disambungkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, namanya Iyali, syafaat ada padaku, pertolongan. Nabi melakukan sujud. Setelah Nabi sujud diseru oleh Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, isfa' tu syafa', mintalah pertolongan, minta apa saja kau akan diberi. Maka seketika itu baginda Nabi memohon agar diredakan keadaan padang mahsyar. Lalu Allah meredakan keadaan padang mahsyar sehingga semua setelah itu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaat uzma itu dirasakan oleh orang kafir sekalipun. Cuman ternyata tambah ngenes. Setelah itu tambah ngenes. Iya, aduh, kenapa aku dulu nggak ikut? Nah itu ngenesnya. Ahli iman, alhamdulillah aku pengikut Nabi Muhammad. Yang tidak pengikut Nabi Muhammad, dia merasakan sesaat. Makanya kalau minta bukan syafaat uzma. Yang kita rindu adalah syafaat khassah. Syafaat khusus, kita berdosa diampuni oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita banyak kesalahan, lalu kan dihukum, diampuni karena Nabi Muhammad. Syafaat khusus, kalau uzma akan dirasakan. Itulah keadaan nanti, sehingga semua di padang mahsyar setelah tertuju, setelah diberi pertolongan, dia tertuju kepada baginda Nabi, sehingga yang ada pada mereka, ahli iman semakin bersyukur, dan orang yang tidak beriman tambah tersungkur. Nyeselnya luar biasa. Kenapa aku dulu tidak percaya? Kenapa aku membangkang? Maka jadilah Anda orang yang bersyukur. Sekarang kita alhamdulillah dibimbing oleh Allah, diberi hidayah, percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Kita mengikutinya. Ayo kita kuatkan keimanan, kecintaan kepada Nabi SAW sehingga di saat di padang mahsyar nanti kita tidak merasakan kerepotan. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani. Semuanya tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah, Rahman Allah. Fala tasma' illa hamsa. Jadi kita tidak mendengar kecuali kalau ada ngomong berbisik. Kalau ngomong berbisik, hamsa itu hamas bisikan. Bahkan ini adalah sebagian ahli tafsir menjelaskan liris sekali, hampir tidak terdengar. Karena suaranya hampir tidak terdengar, yang terdengar hanya langkah kaki saja. Dan mengerikan padang mahsyar. Sehingga orang-orang yang tidak beriman itu ada yang berkata begini. Itu belum siksa ya. Itu baru perjalanan menuju neraka atau menuju surga. Tapi sudah tersiksa, di perjalanan sudah tersiksa. Sampai orang-orang munafik dan orang kafir pada berkata, menyuruh kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar. Puluhan ribu tahun bayangkan tersiksa. Keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk ke neraka. Ngomong gitu. Nggak ngerti kalau neraka lebih pedih lagi. Jadi begitu, kadang-kadang kan begitu. Kalau sangking enggak, sudah. Keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun masuk ke neraka. Ya ini masuk neraka, serem. Ini begitu capeknya saat itu. Makanya ayo kita siapkan diri kita agar kita tidak capek di padang mahsyar. Ada silaturahmi yang menjadikan kita nyaman di padang mahsyar. Ada ibunda, ayahanda menjadikan kita nyaman di padang mahsyar. Sehingga kita lewati begitu cepat, kilat. Kemudian, yauma idzin di saat itu, la tanfa'u syafa'atu, enggak ada yang bisa saling menolong. Biarpun itu adalah kawan dekatmu, ayahmu, anakmu, tidak, semua akan nafsi, ngurusi diri sendiri. Enggak bisa nolong yang lainnya. Tidak bisa memberikan pertolongan. Biarpun kawan dekat, tetangga yang kita tahu dia. Wah, bisa ibaratnya kenal, nggak bisa. Dikatakan ya firul mar'u. Semua orang berlari. Seorang ibu lari dari anaknya, bapak dari anaknya, suami dari istrinya. Semuanya masing-masing. Bahkan yang terjadi al-khilla, biarpun kawan dekat di antara mereka, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Saling menyalahkan musuh gara-gara kamu, ini saya begini gara-gara kau, ini gara-gara kau wahai istriku, gara-gara kau wahai suamiku.
gara-gara kau wahai ibuku, gara-gara kau wahai anakku. Kecuali orang yang bertakwa. Bertemu ternyata saling memberikan pertolongan. Makanya ini ada kalimat illa man adzina lahur rahman, kecuali beberapa orang yang diizinkan untuk memberikan pertolongan, namanya syafaat. Syafaat baginan Nabi untuk umatnya. Nanti ada syafaat anak kepada ibundanya. Syafaatnya persahabatan, syafaatnya Al-Qur'an, syafaatnya ada. Jadi nanti ternyata amal baik kita ini yang akan memberikan pertolongan. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. La tanfa'u syafa'atu, enggak ada yang bisa memberikan pertolongan. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang memang telah diizinkan oleh Allah. Ayat kursi gimana? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah? Nabi pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan Allah, dan telah diizinkan. Tapi ternyata kalau di akhirat nanti tidak saling memberikan pertolongan kebaikan, ternyata saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Ba'duhum ba'dun adu. Seperti musuh. Seorang anak menuntut ibu bapaknya. Padahal ibu bapaknya ahli ibadah. Senin, Kemis, tahajudan, umroh setiap bulan. Wah, ibadahnya sang anak nuntut. Ibu bapak harus masuk neraka sama saya. Ibunya berkata, kenapa? Bukankah aku ahli ibadah? Iya, ibu senang-senang ibadah. Tapi ibu salah nyekolahkan saya. Gara-gara sekolah saya, inilah saya nggak benar, saya bejat. Sekolah nggak kenal Allah, sekolah Nabi Muhammad, sehingga saya durhaka pada ibu. Ibunya diseret ke neraka. Makanya kalau nyekolahkan anak yang benar. Menuntut itu anak. Boleh anak Anda jadi dokter, dari dokter ahli sujud. Boleh anak Anda jadi insinyur, insinyur yang kenal Allah. Anak Anda boleh jadi orang paling kaya di dunia, tapi yang pandai berderma, mengambil rezeki dengan cara yang benar, halal. Melaksanakan kewajiban-kewajiban harta, zakat, dan sebagainya. Wah, itu adalah orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Ya, seperti itu. Anak menjadikan orang tuanya tersungkur ke neraka. Anak adalah amanat. Disia-siakan, diberi karunia anak, tapi tidak disadari kalau itu amanat. Hanya dibimbing saja untuk mencari dunia. Tidak dikenal kena akhirat, sehingga anak pun dia di akhirat menuntut. Jangan boleh masuk surga bapak ibuku. Memang dia ahli ibadah. Tapi dia telah teledor. Telah salah memilihkan pendidikan untuk saya. Oh, ini hakikat, jangan main-main wahai para orang tua. Di mana anak-anak saat ini? Dengan siapa mereka belajar? Kenal Allah atau tidak? Ini adalah untuk kita menyiapkan nanti. Jangan sampai anak memperhatikan kita di akhirat. Jangan anak sudah kita rawat dari kecil, tak tahunya gara-gara itu kita masuk neraka. Na'udzubillah. Selagi nyawa masih ada di kandung badan Anda, tidak ada kata terlambat. Mungkin ada yang terlanjur anaknya bejat, susah saat ini diatur. Susah diatur, diarahkan ke yang baik, susah. Maka Anda saat ini pun boleh menampakkan penyesalan Anda di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku telah salah menyekolahkan anakku. Sehingga sekarang sudah enggak karu-karuan, bejat, anakku bejat. Maka tanda tobatku kepadamu ya Allah, sekarang aku akan ngurusi anaknya orang agar kenal Allah. Semoga dengan itu semua anakku jadi benar ya Allah. Nah, ini tanda penyesalannya adalah Anda urusi anaknya hamba-hamba Allah. Penyesalan gak hanya mengatakan nyesel aku, nyesel. Nyeselnya orang egois. Yang selamat biar anaknya saja. Itu tolong anaknya hamba Allah. Mungkin Anda kaya raya. Lalu anak bejat. Anak gak benar. Anda masih bisa menyelamatkan anak Anda, menyelamatkan diri Anda, menyesallah Anda, dan tanda penyesalannya adalah Anda semangat menolong anak-anak hamba Allah. Untuk Anda hantarkan kenal Allah. Maka janji Allah melalui lisan baginda Nabi Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba kalau hamba itu senang nolong yang lainnya. Karena Anda
yang mungkin anak Anda telah jauh dari Allah, tapi ternyata Anda rindu menolong anaknya hamba Allah. Tunggu, Allah akan menolong anak Anda. Tidak ada kata terlambat selagi Anda masih punya keinsyafan, kesadaran. Sungguh Allah Maha Kasih. Termasuk Anda yang tidak punya anak. Ya, kita ngomong tadi anak itu. Anda tidak perlu menyesal. Tidak perlu sedih dengan tidak punya anak. Jadi kan ini anak-anak hamba Allah yang berjuta, beribu, ratus ribu, berjuta-juta, berjutaan ini. Anda ambil di antara mereka untuk jadikan anak-anak Anda di akhirat. Memang tidak keluar dari rahim Anda. Tapi dia telah menjadikan Anda selamat di akhirat. Nah ini termasuk yang kami serukan buat program-program kebersamaan. Di dalam mendidik anak-anak yang kami serukan membuat sekolah, madrasah, pesantren dan sebagainya. Itu adalah untuk kita agar punya hujjah di hadapan Allah bahwa aku telah mendidik anakku ya Allah. Telah mendidik anak hamba-hambamu. Jangan hukum kami ya Allah. Jangan sampai Anda tidak punya kiprah di dalam perjuangan seperti ini. Pesantren, madrasah dan seterusnya. Untuk mendidik anak-anak hamba Allah. Wa radiyallahu qawla. Dan Allah restui untuk orang tersebut. Jadi kalau tidak diridhoi oleh Allah nggak akan sampai. Ada orang yang diizinkan untuk memberikan pertolongan dan Allah merelakan, maka terjadilah pertolongan itu sendiri. Makanya tidak boleh kita mengandalkan pertolongan itu hanya, yang penting aku akan didik anakku, aku tidak usah sholat deh biar ditolong. Lah enggak, Allah tidak ridho kita ditolong nanti. Kan ada, sudah nak kamu ngaji, belajar, jadi ulama, tapi abah malas sholat nanti. Kalau abah kecebur neraka kamu tolonglah. Ini bukan yang termasuk yang Allah ridhoi untuk diberi pertolongan. Dia sendiri nggak mau berusaha. Jadi biarpun Nabi itu adalah diberi oleh Allah kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada umat-umatnya. Ya umatnya yang mana? Umatnya nggak kenal Nabi kok. Anak memberikan pertolongan kepada ayah. Ayahnya peduli. Ayahnya tidak pernah ada upaya untuk mendidik anaknya. Jadi kalau kita ikut mendidik anak-anak kita, kita bersemangat mendidik anak kita. Kalau kita kepleset, akan ditolong oleh anak kita. Karena ada sambung. Tapi yang menjerumuskan biar bentuk anak, ya termasuk kita tidak, orang tua yang tidak diridhoi mendapatkan pertolongan. Tidak diridhoi mendapatkan syafaat. Jadi ada yang memberi, yang meminta pertolongan adalah seorang manusia pilihan, baginda Nabi, orang mati syahid, anak soleh, dan seterusnya. Ini adalah yang diberi oleh Allah kesempatan untuk meminta pertolongan dan nanti Allah akan beri pertolongan. Tapi untuk siapa? Lah ini untuk yang Allah ridhoi. Lah ini Anda harus, kalau Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi, syafaat anak, syafaat keluarga, maka Anda harus menyiapkan diri Anda untuk menjadi orang yang layak dong diridhoi oleh Allah. Jangan sampai ya kita sendiri nggak mau berusaha, hanya mengandalkan sudah. Ini betul-betul hebat nih pengajian hari ini. Katanya kalau kita bangun masjid, sebanyak orang sholat di masjid, kita mendapatkan pahala. Sudah deh saya bangun masjid yang banyak, tapi saya nggak sholat, kan dapat pahala. Ya ini, dapat pertolongan nanti. Ya nggak dapat dong dia. Nggak. Di samping kita juga mencari sebab ditolong, di samping kita menjadi sebab orang-orang mencari sebab, menghadirkan sebab-sebab penolong untuk kita, menghadirkan anak-anak soleh, dan seterusnya, kita sendiri menyiapkan untuk menjadi orang yang layak untuk ditolong. Mungkin ada seperti doa ibu itu untuk anaknya itu seperti doa Nabi. Artinya akan sangat dikabul doanya seorang ibu. Tapi dengan catatan dong, anaknya mau didoain. Loh anaknya kurang ajar sama bapak ibunya, nggak pernah benar loh. Biarpun ibunya nangis dengan derai air mata bergantungan di satir Ka'bah sana, ibaratnya di depan Ka'bah sana. Ya nggak nyambung karena anaknya sendiri telah membuat penghalang. Hijab. Semua orang tua doanya baik. Tapi kalau anak sendiri tidak menghendaki ya nggak nyampe nanti. Maka dari itu jangan kita bikin masalah dengan orang tua kita. Orang tua kita selalu doakan kebaikan, tapi kita durhaka. Kita nggak baik sama orang tua, ya nggak dapet dong kita. Maka ayo kita menjadi siap, menyiapkan diri kita untuk menyiapkan orang-orang yang bisa menjadi sebab keselamatan kita, yang memberikan pertolongan pada kita. Tentu di sini adalah Nabi, sambunglah dengan Nabi. Siapa lagi? Anak-anak yang soleh dan seterusnya.
Tapi diri kita pun harus kita siapkan dengan keimanan. Agar kita menjadi orang yang layak diridhoi oleh Allah, diizinkan atau diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat tersebut.